Coder Indonesia, senang sekali bertemu dengan Anda pada kesempatan kali ini. Sebelum minggu-minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan tutorial-tutorial mengenai jQuery sebanyak 15 video. Dan kali ini saya memulai tutorial baru bagaimana menggunakan Google Maps API untuk membangun aplikasi Geographical Information System atau disingkat GIS. Oke, tahap pertama yang kita lalui adalah saya jalankan notepad dulu untuk agar tulisannya, keterangan saya dapat dibaca oleh rekan-rekan sekalian. Langkah pertama adalah melakukan setting pada halaman HTML dengan Google Map API. Kedua, bagaimana membuat marker atau penanda di map. Yang ketiga adalah membuat line atau garis di map. Yang keempat adalah membuat polygon di map. Yang kelima adalah menampilkan data hasil survei GPS di map. Oke, yang keenam adalah ini mungkin menjadi bonus, menampilkan ketinggian sebuah titik koordinat. Ini dalam bahasa ilmiahnya dikatakan elevation. Oke, inilah tahap-tahap kita. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melakukan langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu melakukan setting halaman HTML dengan Google Map API. Oke, nah kita jalankan browser kita. Oke, kebetulan saya sudah membuat sebuah halaman HTML namanya 01 HTML. Nah, di dalam 01 HTML ada sebuah div utama. Nah, div utama ini berisi 3 div di bawahnya dan 1 div khusus untuk map. Oke, nah div yang di atasnya ini adalah untuk menu yang akan kita kembangkan nanti. Mungkin ada button di situ, ada text box. Kita akan membuatkan khusus di div yang ini. Oke, nah tetapi yang div yang ini adalah khusus menampilkan mapnya dari Google Map API. Kalau di browser kita akan terlihat seperti ini. Localhost, kemudian saya masuk ke folder Gmap API. Oke, seperti ini. Nah, yang 01 HTML itu yang ini nih. Oke, 01 HTML. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi yang ini div-nya, yang sebelah sini nggak nampak nih ya. Kemudian yang ini div-nya adalah yang ini semua. Oke, kemudian div yang ini adalah yang ini sebelah kanan, tidak nampak. Kemudian div yang ini adalah yang ini. Oke, kemudian div yang ini, div map, adalah bagian yang putih yang di tengah ini. Nantinya petanya akan tampil di sini. Oke, kita ke browser, ke sublime text lagi, kemudian kita arahkan aplikasi ini untuk mengenali Google Map API key-nya. Jadi kita klik di sini script, type text JavaScript, source-nya sama dengan, nah
Source-nya adalah seperti ini. Source-nya seperti ini. HTTPS maps Google Map API key JS key sama dengan Ctrl C. Source-nya seperti ini isinya. HTTPS maps Google Maps API.com maps /API JS key. Nah, key yang ini harus diisi sesuai permintaan Anda ke Google. Yang pasti Anda harus punya email Google dulu untuk meminta API key-nya. Jadi gini, seandainya Anda belum punya email di Google, Anda segera buatkan. Kalau Anda sudah punya, Anda langsung masuk saja ke sini. Masuk ke browser, masuk aja ke halaman developers.google.com. Oke, kemudian langsung sign in di sini. Sign in dan masukkan password Anda. Oke. Kemudian di text box search ini Anda cari Google Map API key seperti ini. Kemudian Anda pilih sini Google Maps JavaScript API atau get a key. Get a key. Nah, get a key. Kemudian Anda ikuti perintah-perintah di bawah ini. Oke, nah saya tidak bisa menjelaskannya secara panjang lebar karena akan memakan waktu. Anda ikuti saja petunjuk-petunjuk di sini. Oke. Nah, kita kembali dulu ke editor pengkodean kita. Nah, kebetulan key saya sudah saya dapatkan sejak dulu, yaitu ini. Ini key saya. Oke, saya letakkan di sini. Oke, ini dia. Saya script untuk pengenalan pertama untuk mengkoneksikan aplikasi kita dengan fungsi API-nya di sini. Oke. Nah, kemudian saya buatkan script baru tip JavaScript juga. Saya buatkan source-nya saya sudah sediakan sebuah folder JS di sini. JS. Kemudian saya tempatkan di folder JS, saya beri nama 01.js. Oke. Saya buatkan file baru, new file. Kemudian saya simpankan sebagai 01.js di dalam folder JS. Kita save di sini. Oke, ini dia 01.js masih kosong. Nah, kemudian bagaimana supaya halaman ini bisa menampilkan map yang ini di sini. Nah, kita ke 01.js. Oke, kita ke 01.js. Kemudian kita buatkan sebuah variabel var map. Oke. Kemudian saya buatkan sebuah function init map namanya. Nah, yaitu prosedural di bawahnya ada seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi pertama kita buatkan sebuah variabel namanya map option, yaitu berisi parameter center. Center ini maksudnya adalah ketika map pertama sekali di load ke dalam halaman HTML, itu mengarah ke center mana gitu. Misalnya dalam hal ini latitude 2.4106.240, longitude berada di 99 derajat, 99.3360.565, yaitu ini kalau tidak salah di seputaran daerah Danau Toba. Oke. Kemudian ada folder parameter zoom, yaitu 9 ini adalah jarak pandang dari angkasa ke peta. Kemudian map type ID adalah ini tipe hybrid.
Google.maps map type ID hybrid. Hybrid ini adalah campuran antara gambar satelit dengan gambar peta komputer. Oke. Kemudian setelah map option ini selesai, lalu variabel map yang ini yang sudah kita definisikan di sini dibuat sebagai objek untuk Google Maps-nya, yaitu dengan perintah Google Maps map dokumen get element by ID map. Oke, get element by ID map itu di sini. Nah, ini dia. Agar tampil petanya di sini. Oke, map, koma, map option. Map option sudah kita isi semuanya di sini. Oke, untuk sementara di 01JS semua fungsinya sudah lengkap. Kita akan ke 01 HTML, kemudian oh ya, ini div ID map ini harus punya ukuran. Oke, kita buatkan stylenya, style, width-nya, lebarnya adalah 100% mengikuti lebar div di atasnya. Oke, kemudian height-nya kita ikutin aja div di atasnya, yaitu 600 piksel. Kemudian untuk menjalankan function init map yang ini semua, kita harus definisikan di sini body onload sama dengan init map. Inilah dia, agar ketika HTML di load semua, nah ketika isi badinya di load semua, maka selesai di load akan berjalan function init map. Init map itu berada di 01JS. Ini dia semua dengan menggunakan Google Map API. Jadi sebenarnya Google Map API-nya itu yang ini nih. Yang ini semua. Oke. Nah, kita masuk ke browser, lalu kita refresh. Oke, tampil mapnya. Nah, seperti ini Google Map di halaman web kita. Oke. Nah, kita masuk lagi ke Sublime Text. Kita masuk ke 01.js. Nah, yang kita definisikan di sini kan adalah tipe map. Oke, ini tipenya hybrid. Ada jenis lain, yaitu terrain. Nah, ini maksudnya apa? Terrain ini sepertinya foto satelit langsung. Oke, kita ke browser, kita refresh. Nah, kalau terrain modelnya nampak pegunungan-pegunungan di peta kita. Pegunungan-pegunungan, kontur pegunungannya nampak semua seperti ini. Kemudian ada satu lagi, satellite, model satellite. Kita refresh. Oke, model satellite ini adalah langsung foto satelitnya, tetapi tidak mempunyai nama tempat. Langsung fisiknya saja, fisik foto satelitnya saja. Jadi lebih baik kita menggunakan model hybrid saja. Kita Ctrl S, kita ke Google Chrome, kita refresh. Nah, model hybrid lebih baik. Jadi dari pemaparan var map option ini, kita bisa lihat lagi mengenai zoom. Zoom ini bisa kita rubah-rubah, misalnya jadi 12. Apa efeknya? Oke, kita simpan, kita refresh. Oke, pandangan peta semakin dekat. Ini tadi zoomnya adalah 12. Kalau misalnya kita ubah jadi 8, oke, pandangan peta menjadi semakin jauh. Jadi khusus untuk kasus kita ini kita buat aja tab jadi 9. Nah, latitude dan longitude ini seperti biasa ke arah mana, berpusat kemana pandangan peta kita. Ke latitude dan longitude yang mana pandangan peta kita. Oke.
Ini dia sekali lagi. Oke. Jadi latitude longitude-nya itu sekitar di sini nih, di sini. Oke. Demikianlah pemaparan awal sekali mengenai penggunaan Google Map API dalam tutorial kali ini, dan kita akan terus menggali mengenai Google Map API dengan fungsi-fungsi di dalamnya pada pertemuan-pertemuan di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.